Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Setelah itu, pencet tombol subrek yang berwarna merah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu dengan video terbaru di channel ini. Terima kasih. Orang hijrah itu menhajara adalah setiap orang yang mau berhijrah anhu ma nahallahu anhu, yaitu dengan meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah atas dirinya. Itu definisi singkatnya. Jadi penjelasan Nabi membatasi definisi hijrah dengan sangat singkat. Kalau Anda ingin berhijrah, maka cara paling simpelnya kata Nabi, tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Nah, penjelasan dari sini walaupun diungkapkan dengan kalimat yang sangat singkat, isinya padat, tapi jangan lupakan kaidah dari perkataan Nabi saat Nabi berkata, awas, ana afsahu arabin baina anni min Quraisy, ana afsahul arab, saya itu kata Nabi orang Arab yang paling fasih, baina anni min Quraisy, dan saya termasuk dari kalangan Quraisy. Quraisy itu termasuk suku yang paling fasih bahasa Arabnya. Karena itu nanti rujukan dalam bacaan Al-Quran pun ketika dibacakan, Quran itu rujukan utama, bahasa Arab yang paling fasih, dan utamanya diturunkan menggunakan bahasa Quraisy. Jadi turunan dari Quraisy nanti ada Hudzail. Al-Imam Asy-Syafi'i di antara 4 imam madhab itu turunan dari Quraisy, Hudzail sukunya. Nama aslinya juga Muhammad, bapaknya Idris. Muhammad bin Idris, kakeknya Al-Abbas. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'. Jadi Syafi' ini kakeknya, ya, Muhammad bin Idris, Al-Imam Asy-Syafi'i, termasuk kalangan sahabat yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bapaknya Idris bertabarruk dengan nama kakeknya yang masuk dalam golongan sahabat yang mudah-mudahan mendapatkan kesolehannya, dan jadi ya Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin As-Sa'ib, awas, bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid, ya, ke atasnya lagi bin Al-Muttalib bin Hashim, ya, ke atasnya lagi bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fijr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adhar atau bin Nahur bin Abid bin Kinan bin Arfahshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Matushalab bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihissalam. Nasabnya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abdu Manaf dalam golongan Quraisy. Karena Quraisy ini fasih, bahkan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang paling fasih, dan acuan utamanya adalah lughatu Quraisyin, maka berlaku kaidah setiap bahasa Al-Quran itu pasti rangkaian katanya bahkan kalimatnya mengandung mu'jizat. Kalau dikaitkan dengan lughah Quraisy pasti fasih, pasti jelas. Apalagi bahasa Quran. Sedangkan Nabi itu adalah orang yang diutus untuk memberikan penjelasan tentang Quran. Maka bahasa yang disampaikan oleh Nabi pun bukan bahasa Arab sembarangan. Setiap rangkaian katanya pasti memiliki makna yang sangat dalam. Ini yang saya ingin kaji dalam setiap hurufnya. Mari kita lihat ini, dan boleh jadi ini jarang dibahas karena yang mungkin disampaikan itu boleh jadi hanya terjemahan umum saja. Kalau mau hijrah, tinggalkan yang dilarang. Tapi apakah seperti itu kalimatnya? Mari kita lihat bahasa nabinya. Indonesia, apalagi bahasa Sunda, ya. Bismillah. Wal muhajir, sedangkan orang yang ingin hijrah itu, orang hijrah itu satu, man. Yuk kita baca pakai ilmu nahwu. Di dasar bahasa Arab nanti kalau ingin mudah memahami Al-Quran, ngajinya bisa sempurna dalam pengertian memahami makna dengan luas, nanti belajar bahasa Arab dengan cabang 4 ilmu. Ini yang dasar. Satu, nahwu. Yang kedua, saraf. Orang Arab menyebut nahwu bapaknya, saraf ibunya. Ya, jadi nahwu kemudian saraf. Kalau ingin simpel, keduanya dipadukan di Alfiyah. Alfiyahnya misalnya Ibnu Malik, syarahnya Ibnu Aqil.
Ya kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun il kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarni wa nilis bit tamyizun hasal bita fa'alti atat wa yaf'ali wa nunik balanna fi'lun yanjali. Belajar dari yang dasar. Ya, misal pakai jurumiyah karangan Imam As-Sanhaji. Al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wadhi wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun dan seterusnya. Nahwu saraf. Nahwu menunjukkan makna dasar dan perubahan kata karena harakat. Kalau fathah maknanya apa, kalau kasrah maknanya apa, kalau dhammah seperti apa, kalau sukun dipahami apa, itu nahwu. Saraf perubahan bentuk kata, derivasi. Makan akan makan, sedang makan telah makan, makan jangan dimakan. Bagaimana membentuk katanya? Makanan, ya. Waktu makan, tempat makan. Nah, itu ilmu saraf. Anda tahu ilmu saraf, satu kata bisa hafal 12 makna. Dengan ilmu saraf itu, satu kosakata Anda tahu 12. Bayangkan, kalau tahu 10, berarti Anda telah hafal 120 kosakata. Itu saraf. Ketiga, balaghah. Ya, balaghah. Balaghah itu punya 3 cabang ilmu lagi. Ya, ma'ani, bayan, badi'. Ma'ani untuk memilih diksi yang sesuai. Pada orang dewasa begini bicaranya, pada anak kecil begini, pada remaja begini. Karena itu nanti ketika Nabi menyampaikan tingkat tertinggi dalam kalimat Nabi, itu bukan hanya nahwu saraf, tapi balaghahnya masuk. Setiap memilih kata sempurna kata-katanya. Bayan dijelaskan dengan terang, sehingga orang tidak bertanya lagi apa maksudnya, bagaimana caranya. Maka kata-kata yang telah disusun itu dirangkai jadi kalimat yang jelas dan sempurna. Tapi kan tidak semua yang jelas itu terasa menyenangkan. Anda jadi imam ingin meluruskan kalimatnya jelas. Ada bapak di sana belum rapat, Anda katakan, "Pak, rapatkan." Apa nggak ngerti juga merapatkan? Jelas kan? Tapi nggak enak. Supaya enak keterimanya, maka gunakan kemudian badi' namanya. Badi', ilmu menghiasi kata, sehingga ketika disampaikan orang tidak merasa diajari, ketika diperintahkan rasanya kemudian dinasehati dengan cara yang sangat lembut. Bahkan ketika memuji orang senang. Kamu cantik banget sayang, itu baru bayan. Tapi kalau sudah pakai badi, cahaya rembulan pun kalah dengan pesonamu malam hari ini. Tuh, catat tuh. Itu badi namanya. Terakhir arud. Ya, arud nanti asalnya untuk membuat puisi Arab, tapi dalam nanti khazanah keislaman bisa digunakan untuk membuat nazam-nazam ilmiah, atau digunakan untuk sekedar mengetahui berapa banyak pahala yang didapatkan dari satu amalan. Sekarang kita pakai ilmu ini untuk membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita gunakan ilmu nahwnya. Ismun mausulun yadullu 'ala al-faradiyatil 'ammiyah. Paham? Tidak. Ismun mausulun konjungsi, kata sambung yang menunjuk pada subjek atau objek secara tunggal tapi maknanya umum. Bentuk tunggal menunjuk pada setiap personal, setiap orang. Tapi walaupun menunjuk pada personal, maknanya general, luas, umum. Kalau diartikan ke sini, seakan-akan Nabi katakan begini, man hajara, hijrah itu kata Nabi berlaku bagi siapapun umum. Setiap personal Anda itu diajak untuk berhijrah. Hijrah terbuka secara luas, bukan hanya untuk orang yang punya harta saja, bukan hanya untuk orang yang punya kedudukan, bukan hanya orang soleh yang bisa hijrah, orang salah pun diminta untuk kembali soleh. Seakan-akan Nabi buka, gak ada batasan. Anda laki-laki, Anda perempuan, Anda yang laki-laki ngaku perempuan, yang perempuan ngaku laki-laki, Anda yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, pelaku maksiat yang sebanyak-banyaknya. Kalau Anda pengen bertobat, ayo pulang kembali kata Nabi. Hijrah terbuka. Jadi kalau Nabinya sudah mengajak tanpa kecuali, Andanya belum tersentuh juga, berarti kalau punya masalah di hari kiamat nanti bukan Nabinya yang salah, Andanya yang diajak tapi tak mau ikut. Makanya kata Nabi pernah berkata begini, santai Nabi katakan, setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak pengen. Tuh, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang nggak pengen. Jadi kalau ada yang nggak ke surga, bukan nabinya yang salah, dianya yang nggak pengen. Maka
Makanya ketika Nabi katakan hijrah, terbuka untuk kita semua. Jangan sebulan hijrah, saya tidak terbuka kesempatan. Tidak, semua orang bisa hijrah. Ayo, setiap personal kita terbuka untuk umum. Dan tidak ada batasan dan tidak ada biaya. Semua bisa terlibat dengan cara yang sangat ringan.